Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahrul Najiesar. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang aspek manajemen dalam administrasi publik. Topik yang akan saya bahas kali ini ada dua, yaitu fungsi-fungsi manajemen dan manajemen pemerintahan. Baik, langsung saja pada poin yang pertama, yaitu fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yang artinya pembuatan penempatan melalui proses pembuatan keputusan yang akan dilaksanakan dengan jangka waktu tertentu. Yang kedua, organisasi, struktur yang terdiri dari kewenangan dengan terciptanya hubungan kerjasama. Yang ketiga, penempatan pegawai, proses rekrutmen, pemanfaatan, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi. Yang keempat, tugas mengarahkan melalui berbagai instrumen, salah satunya peraturan, keputusan, instruksi, agar seluruh SDM dapat bekerja. Dan kelima, koordinasi, upaya mengkoordinasikan kegiatan dari berbagai unit yang memiliki tugas dan fungsi berbeda agar selaras. Yang keenam, pelaksanaan kerja. Tindakan mengupayakan anggota kelompok mencapai sasaran dengan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Motivasi, suatu kebutuhan yang diperoleh berdasarkan pada apa yang dikerjakan. Melaporkan, laporan penyampaian apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan kepada pihak-pihak yang terkait terutama pada pemimpin organisasi. Pengawasan, proses pengamatan dilakukan untuk menjamin agar supaya semua pekerja yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Penganggaran, bagian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pertanggungjawaban anggaran. Poin yang kedua yaitu manajemen pemerintahan. Pada hakikatnya, apa yang terjadi di negara-negara sekarang ini adalah suatu usaha untuk mencari atau membangun paradigma baru bagi pemberian layanan publik. Salah satu dari ciri utama dari The Marketingization of the Public Service, Wells 1995. Sebenarnya, perbedaan mengenai peran mekanisme birokrasi dan peran mekanisme pasar dalam melakukan alokasi barang dan jasa atau pemberian layanan publik kepada masyarakat telah menjadi agenda yang selalu muncul dalam kurun waktu yang lama. Berbagai argumen yang dikemukakan oleh para pendukung kedua pendekatan itu seringkali memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Akibatnya adalah di berbagai negara di dunia, kedua mekanisme tersebut selalu ditetapkan secara bersamaan dengan tingkat penekanan yang berbeda berdasarkan ideologi negara yang dianut serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang ada di masing-masing negara. Bennett 1980 dan World Development Report 1988. Di Indonesia, berbagai kelemahan dari karakter birokrasi yang telah dipraktikkan selama kurang lebih 4 dasawarsa, yaitu sistem birokrasi yang sangat tersentralistik dan sistem politik yang sangat otoriter, memunculkan berbagai gerakan yang memuncak pada tahun 1998 yang disebut dengan gerakan reformasi. Salah satu hasil dari tuntunan gerakan reformasi di Indonesia adalah munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang salah satu makna substansinya adalah untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan wewenang yang luas kepada pemerintahan daerah. Birokrasi sebagai suatu bentuk organisasi modern dengan para birokrat yang bekerja di dalamnya telah mendapat banyak kritikan yang tajam
Kritikan tersebut antara lain adalah bahwa para birokrat bersifat budget maksimizer, seringkali melakukan eksploitasi terhadap pelaksanaan diskresi. Birokrasi semakin besar bahkan untuk tugas-tugas yang sudah tidak dibutuhkan lagi, cenderung untuk excessively labor intensive. Biorientasi terlalu kaku pada peraturan yang menyebabkan terjadinya inefisiensi. Frey, 1983. Akibatnya, kekecewaan terhadap birokrasi pemerintahan mendorong lahirnya berbagai pemikiran akan perlunya perubahan dalam organisasi pemerintahan itu. Dalam perkembangannya, muncul pendekatan yang menamakan dirinya The New Public Management, Farnham, 1993. Aliran pertama dari The New Public Management adalah manager- managerialism yang didefinisikan oleh Val ITT sebagai berikut. Usaha peningkatan efisiensi secara terus-menerus. Peningkatan pengguna teknologi canggih secara terus-menerus. Peningkatan disiplin pegawai untuk meningkatkan produktivitas. Implementasi yang jelas terhadap peran manajemen profesional. Aliran pertama dari The New Public Management ini bertumpu pada teori F. W. Taylor yang didasarkan pada pengadopsian teknik-teknik industrial production engineering ke dalam sektor publik. Aliran kedua dari New Public Management didasarkan pada Aliran kedua dari The New Public Management didasarkan pada pemikiran koordinasi berdasarkan pasar, market-based coordination. Karakteristik dari aliran kedua ini sebagai berikut. Yang pertama, perbaikan secara terus-menerus terhadap kualitas. Kedua, penekanan pada devolution dan delegation. Tiga, sistem informasi yang memadai. Empat, penekanan pada kontrak dan pasar. Lima, pengukuran kinerja. Enam, penekanan pada audit dan inspeksi. Perkembangan pemikiran pada aliran kedua saat ini telah mendominasi perkembangan selanjutnya dari The New Public Management. Tatanan hubungan antara pemerintahan dengan swasta dan pemerintah dan masyarakat menjadi berubah. Konsep governance didefinisikan kembali sehingga batas-batas antara ruang gerak swasta dan atau masyarakat sekarang telah menjadi objek studi tersendiri. Baik, itu saja pemaparan dari saya tentang aspek manajemen dalam administrasi publik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.